Halo, perkenalkan nama saya Widya Lestari Simanjuntak, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2C, angkatan 20, kelompok 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan action penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas di unit kerja saya. Sebagai seorang ASN, ada 5 nilai-nilai dasar PNS yang perlu kita terapkan, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai aneka yang pertama, yaitu akuntabilitas. Ada 4 materi pokok yang akan dibahas di pembelajaran akuntabilitas ini. Yang pertama, konsep akuntabilitas, kedua, mekanisme akuntabilitas, ketiga, akuntabilitas dalam konteks, keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, namun pada dasarnya kedua konsep tersebut berbeda. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, dan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi perbedaannya, responsibilitas itu merupakan pekerjaan atau tugas yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan akuntabilitas berupa bukti laporan atas apa yang sudah kita kerjakan. Dalam artian bagaimana kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan berarti melibatkan dua pihak antara individu, kelompok, institusi. Contohnya antara atasan dengan bawahan atau antara pelayanan publik dengan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Di sini setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti kita mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah kita lakukan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal ialah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. 3. Akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi, yaitu
hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. 5. Akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. 2. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi. 3. Akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis. Kedua, kinerja. Ketiga, laporan kinerja. Perencanaan strategis berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan, dan untuk PNS yaitu sasaran kinerja pegawai. Kontrak kerja yaitu misalnya kontrak kerja atau perjanjian kerja antara PNS dengan atasan langsung. Laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ada nilai-nilai dasar akuntabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Pertama, kepemimpinan. 2. Transparansi. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab. 5. Keadilan. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. 9. Konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. 2. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. 4. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. 5. Memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. 3. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi terdiri dari transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, konflik kepentingan. Transparansi dan akses informasi, perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun. Informasi publik ialah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan yang didasarkan pada undang-undang kepatutan kepentingan umum. Prinsip keterbukaan informasi yang pertama ada maximum access limited exemption atau MAL, kemudian permintaan tidak perlu disertai alasan, kemudian mekanisme yang sederhana, murah, cepat nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks waktu. Informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, perlindungan pejabat yang beretikat baik. Fraud dan perilaku korup, penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. 4. Menjadi PNS
PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi, PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi, PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya. Menghindari perilaku curang dan koruptif. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS dilarang berbuat curang. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. PNS dilarang untuk melakukan penipuan. PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korup. PNS memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas. Berikut perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, yaitu PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara tepat dan efisien. PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik. Berikut perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. Berikut perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS mengambil keputusan yang akuntabel, yaitu mampu mengutamakan kepentingan umum, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip di proses akuntabel dan transparan, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak biasa. Baiklah, saya akan menampilkan implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari di unit kerja. Datang tepat waktu, memakai PDH sesuai ketentuan, mematuhi protokol kesehatan, melakukan absensi pada saat datang dan pulang, menggunakan waktu dengan baik dan langsung bekerja di pagi hari, merupakan penerapan nilai akuntabilitas, integritas, dan konsistensi. Menyelesaikan tugas dan pekerjaan di bidang pelayanan, mengerjakan laporan bulanan yang berisi kegiatan pekerjaan dengan tepat waktu, merupakan implementasi nilai akuntabilitas tanggung jawab. Memberikan laporan bulanan hasil kegiatan kepada atasan adalah kegiatan yang mencerminkan akuntabilitas transparansi. Contoh implementasi nilai akuntabilitas kepemimpinan, yaitu memimpin rapat bersama rekan kerja. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menolak tindakan suap adalah sikap yang mencerminkan nilai akuntabilitas keadilan dan kepercayaan, di mana rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Contoh implementasi nilai akuntabilitas keseimbangan, yaitu menjalankan hak dan kewajiban. Ketika kita sudah menerima hak kita, yaitu berupa gaji, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu melakukan pekerjaan sesuai tupoksi kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Membuat jadwal kegiatan terkait pekerjaan kantor yang akan kita kerjakan merupakan implementasi nilai akuntabilitas kejelasan. Dengan membuat jadwal kegiatan dapat mempermudah dan memperjelas arah kegiatan. Demikianlah video pembelajaran materi akuntabilitas dan implementasi nilai-nilai akuntabilitas di unit kerja.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.